What's up guys, kembali lagi dengan saya. Kali ini kita masih review hotel, masih di seputaran Kapuas Hulu, Putu Sibau, yaitu Hotel Multi Sentosa 2. Ini subuh ya, sudah jam 4 pas ini. Ya saya juga biasa bangun jam segini. Sekalian aja kita review. Saya juga lagi di hotelnya ini. Saya memesan yang VIP untuk single dengan harga 250.000 per malam. Jadi dengan deposit 300.000 per malam. Syarat yang dibutuhkan cuma KTP. Oke guys, kita langsung aja masuk ke kelebihannya dulu. Untuk kelebihan yang pertama, parkirnya lapang. Jadi dia di samping hotelnya itu dan ke arah belakang juga. Untuk mobil dan motor nggak perlu khawatir. Memang keluar masuknya ya cuman satu gitu ya. Maksudnya ya kalau orang rame di situ mungkin juga antri, tapi bagi saya udah cukup. Dan juga teduh, jadi nggak panas. Kemudian kesan pertama saya, bersih, kebersihannya terjaga. Saya setelah dari resepsionis, saya parkir motor, lalu saya masuk ke hotel lewat pintu samping yang menaiki anak tangga. Itu memang bersih, lantainya bersih, lobinya bersih, dan kamarnya bersih. Itu memang sudah standar hotel ya. Kemudian setelah saya memasuki kamar, penerangannya cukup ya, walaupun masih pakai kunci standar. Saya sih mau kunci otomatis ataupun kunci standar, not big deal sih. Cuma alangkah baiknya pihak hotel yang udah upgrade begitu, tapi not big deal. Nah itu sama saya masuk, penerangannya oke, lampunya banyak dan berfungsi semua, dan juga lapang. Untuk layoutnya saya suka, jadi memposisikan bed itu di samping kamar mandi, dan kamar mandinya juga lapang. Jadi di depan ini ada area yang lapang, bisa dibilang ya bahasa rumahnya itu seperti ruang tengah kali ya. Situ di kasur langsung hadap ke TV, dan sangat ideal menurut saya, tidak ketutup apapun gitu. Apalagi TV-nya besar dan warna karamel ini menenangkan menurut saya, apalagi dipadu-padankan dengan lampu yang warna kuning. Bagi saya sangat cocok lah, tidak ada cat yang melupas. Ya sudah seharusnya seperti ini. Lantainya juga oke, keramik oke, masangan ubinnya rapi, nggak ada yang retak gitu. Jadi oke lah. Kemudian untuk kasurnya, ya kan saya pilih single. Ya jadi ya single cuma sendiri. Ini sih saya mungkin pertama ya kalau harga segini dapat kasur. Biasanya ya single, tapi dia ada 2 gitu loh di ruangan, jadi bisa bawa teman gitu. Kalau ini beneran 1. Untuk bednya sendiri empuk as usual, kemudian bantalnya empuk dan selimutnya tebal. Kita dapat bantal, guling, dan selimut. Kemudian wastafelnya oke. Nah ini yang saya harapkan ya, wastafel berfungsi dengan normal, ada sabunnya, dan juga ada cerminnya di depan, dan cerminnya pun bersih, saya suka. Dan di bawahnya juga ada tempat sampahnya, ya ini sudah standar ya, yang seharusnya hotel sediakan begitu. Nah, ini azan ya, azan subuh. Kemudian ya sesuai lah dengan harganya, yang memang harus menyediakan wifi. Dan wifi-nya saya suka kencang, lumayan kencang dan mengakomodir saya untuk internetan. Kemudian kelebihan lagi, colokannya banyak. Ada yang
di dekat kasur, lebih tepatnya di atas kepala. Kemudian ada juga di samping TV itu masih ada slot 3, sebenarnya 4, satu kepakai untuk TV. Jadi apalagi di meja TV itu lumayan lapang, jadi bisa kita taruh something di situ. Saya ngecas drone saya di situ. Nah, yang di kasur enak, kita bisa main HP sambil rebahan. Jadi cukuplah menurut saya, walaupun cuma ada satu colokan. Dan seperti standar hotel yang lain, kita diberikan ada asbak, ada tisu, ada aqua, ada sikat gigi beserta odolnya, dan juga handuk, dan juga dikasih sendal indoor. Untuk handuknya sendiri juga keset ya, kan banyak tuh handuk yang berkata gimana ya, dia kurang bisa untuk menyerap air. Ini handuknya tebel, saya suka. Kemudian sama bahannya juga kayak kesetnya juga keset, jadi mudah untuk mengeringkan kaki gitu. Oke, untuk kekurangannya, nah sekarang kita bahas kekurangannya dulu. Untuk kekurangannya, kok nggak ada gantungan di luar, gantungan untuk baju di luar kamar mandi maksudnya. Di dalam kamar mandi ada, tapi kan ya masa kita gantungin jaket kita di kamar mandi, itu sih khusus pakaian kita atau handuk gitu kan. Oh ya, di kamar mandi ada memang seperti untuk melampirkan handuk sendiri ada. Nah itu yang saya sayangkan ya, nggak ada gantungan pakaian di luar, baik di pintu atau di dinding, nggak ada. Nah, itu berguna menurut saya. Walhasil saya naruh jaket di sini, saya lampirkan aja di kursi. Kemudian dia ada lemari, cuma kenapakah lemarinya ini gagangnya patah, nggak bisa dibuka. Apakah ini lemari untuk pengunjung, ataukah lemari properti pribadi itu? Tapi kalau pribadi ya ngapain ditaruh di dalam kamar, soalnya nggak bisa dibuka itu karena nggak ada gagangnya. Saya coba jungkit begini juga nggak bisa dibuka, ya sangat disayangkan. Nah oke lah, saya memilih yang bed single ya, atau yang kasur single. Tapi saya rasakan agak bahaya juga. Saya 2 kali hampir jatuh dari kasur ya. Maksudnya saya lagi rebahan begitu, karena saya biasa kasur yang agak luas begitu. Jadi wah, apalagi di sampingnya ini ya, di samping sebelah kirinya itu ada seperti ini gundukan beton, yang mana kalau jatuh lumayan kerasa itu. Kemudian juga nggak ada meja, padahal sudah bagus peletakan terminalnya itu sudah di kasur, jadi enak bisa main HP sambil rebahan. Tetapi kita nggak ada tempat buat naruh, dan meja itu bukan cuma sebatas naruh HP aja gitu, bisa juga kita naruh minuman dan naruh ya barang-barang lah di samping itu gitu. Jadi biar mudah aksesnya ketika kita rebahan. Nah itu saya nggak ada. Walhasil ketika saya tidur itu saya taruh guling itu di bawah, jaga-jaga kalau nih HP kesenggol saya terus jatuh. Nah biar nggak kepentok lantai. Saya sayangkan lagi, ada sih TV-nya, gede sih, cuma sayangnya buat pajangan aja. Saya udah coba utak-atik, itu kan pakai smart TV ya, itu saya nggak bisa nonton satu siaran, Netflix, Disney Hotstar, bahkan TV lokal aja saya nggak bisa nontonnya. Sungguh sangat disayangkan, TV-nya hanya buat pajangan. Ataukah mereka punya settingan sendiri begitu, tapi kenapa tidak disampaikan ke pengunjung? Nah itu yang disayangkan. Saya kedatangan teman saya pengen nonton TV nggak bisa, padahal ya untuk harga segini ya harusnya TV itu udah jadi standar. Sangat disayangkan sekali. Kemudian kita beralih ke kamar mandi.
Di kamar mandi ada exhaust fan, yang mana itu sudah standar hotel lah begitu. Jadi untuk membuang bau keluar, exhaust fan-nya mati. Walhasil, waduh, iya, saya habis buang air kecil, walaupun sudah saya siram, yang masih aromanya itu masih keluar gitu. Ditambah lagi tidak ada pewangi di dalam kamar mandi atau camper gitu. Nah ini sih yang sangat disayangkan. Kemudian untuk showernya, peletakan showernya kurang geser dikit. Jadi ketika dihidupkan sambil tergantung, itu shower langsung ngantam ke toilet duduk, yang mana itu muncrat sampai ke ini ya, dengkul ke atas gitu. Jadi sangat tidak proporsional kalau menurut saya. Apalagi dalam posisi digantungnya juga saya tidak bisa sambil mandi, karena gantungan cuma gantungan centelan begini, bukan gantungan yang memang peruntukan untuk kita mandi begitu. Jadi ya kurang dikit lah. Nah, saya ada melihat Stella di atas lemari 2. Kok ditaruh di atas lemari? Ya, jadi nggak ada wanginya ini ruangan. Harusnya Stella ya ditaruh di bawah AC. Kenapa ditaruh di atas lemari? Jadi tidak fungsi kalau menurut saya. Ya itu dia ulasan singkat Hotel Multi Sentosa 2 di Pulau Sibau. Jadi maksud saya, kritik ini untuk membangun. Saya juga berimbang, memberikan kelebihan kemudian kekurangannya sesuai dengan experience pribadi saya. Semoga bisa jadi rujukan bagi kawan-kawan yang mau nginep di sini. Kita ketemu lagi di next video.